untuk dokumentasi, yang kedua perbaikan kinerja, yang ketiga posisi tawar, 4 penyesuaian kompensasi, 5 pelatihan dan pengembangan, 6 perencanaan dan pengembangan karir, 7 evaluasi proses staffing, 8 keputusan penempatan, 9 definisi proses penempatan karyawan, 10 kesalahan dalam merancang pekerjaan, 11 ketidakakuratan informasi, 12 mengatasi tantangan-tantangan eksternal, 13 kesempatan kerja yang adil, selanjutnya elemen-elemen pokok sistem penilaian kinerja, dan yang terakhir umpan balik ke SDM. Faktor-faktor yang menghambat dalam penilaian kinerja yaitu kendala hukum atau legal, lalu bias oleh penyelia atau penilai. Bentuk-bentuk bias yang umumnya terjadi adalah kalau efek, kesalahan kecenderungan pusat, bias yang terlalu lunak atau terlalu keras, bias yang karena penyimpangan lintas budaya, prasangka pribadi, pengaruh pesan terakhir. Lalu selanjutnya mengurangi bias penilaian. Latihan untuk menilai perlu melibatkan 3 hal, yaitu 1. Penyimpangan dan penyebab mereka harus diterangkan. 2. Peran dan penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terhadap karyawan harus diterangkan untuk menjaga kenetralan dan keobjektivitas. 3. Dengan bantuan Departemen SDM menemukan dan menggunakan teknik penilaian yang dipandang paling tepat, baik yang berorientasi pada prestasi kerja masa lalu maupun yang ditunjukkan kepada kepentingan perusahaan di masa depan. Sistem penilaian prestasi kinerja yang baik sangat bergantung pada persiapan yang benar-benar baik dan memenuhi syarat berikut, yaitu praktis, kejelasan standar, kriteria objektif. Efektifnya suatu penilaian kinerja pada penilaian kinerja harus memenuhi syarat bagi berikut. Yang pertama, reliability, yang kedua, relevance, yang ketiga, sensitivity, yang keempat, practical. Kemudian penggunaan prosedur baku perusahaan seperti sifat tenang. Lalu cara telepon yang sopan dan ketelitian menyampaikan telepon. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayunda. Jenis-jenis penilaian kinerja. Yang pertama, penilaian hanya oleh atasan. Yang kedua, penilaian kelompok lini. Yang ketiga, penilaian oleh kelompok staf. Yang keempat, penilaian melalui keputusan komite. Yang kelima, penilaian berdasarkan peninjauan lapangan. Yang keenam, penilaian oleh bawahan dan sejawat. Aspek-aspek yang dinilai. Dari aspek-aspek yang dinilai dapat dikelompokkan menjadi 1. Kemampuan teknis, 2. Kemampuan konseptual, 3. Kemampuan hubungan interpersonal. Metode penilaian kinerja. Yang pertama, metode penilaian berorientasi masa lalu. Teknik-teknik penilaian ini meliputi A. Skala peringkat atau rating skill, merupakan metode paling tua dan paling banyak digunakan dalam penilaian yang berhubungan dengan hasil para penilai yang diharuskan melakukan suatu penilaian tertentu, mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang B. Daftar pertanyaan atau checklist. Metode ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang menjelaskan beraneka macam tingkat perilaku bagi suatu pekerjaan tertentu. Penilai tinggal memilih kata atau pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan hasil kerja karyawan. Yang C. Metode dengan pilihan terarah atau process coach metode. Metode ini mengharuskan penilai untuk memilih pernyataan yang paling sesuai dengan pasangan pertanyaan tentang karyawan yang dinilai. Yang D. Metode peristiwa kritis atau kritis incident method. Metode ini mendasar pada catatan kritis penilai atas perilaku karyawan seperti sangat baik atau sangat jelek dalam melaksanakan pekerjaan. Yang E. Metode catatan prestasi. Metode ini berkaitan erat dengan metode peristiwa kritis, yaitu catatan penyempurnaan yang banyak digunakan terutama oleh para profesional.
Yang F, skala peringkat dikaitkan dengan tingkat laku atau behaviorally assured rating scale atau BARS. Metode ini menuntut diambilnya 3 langkah, yaitu menentukan skala peringkat penilaian prestasi kerja, menentukan kategori prestasi kerja seseorang untuk dikaitkan dengan skala peringkat tersebut, dan uraian prestasi kerja sedemikian rupa sehingga kecenderungan perilaku karyawan yang bernilai dengan terlihat dengan jelas. G. Metode peninjauan lapangan